Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya dari kelas manajemen STMA non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Bapak Dadang Priyono, SEMPA, yaitu tentang review jurnal yang berjudul Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Volumenya itu nomor 3, tahun penerbitnya 2019, penulisnya Helisia Margahana dan Eko Trianto. Reviewernya itu saya sendiri dan tanggal reviewnya pada tanggal 18 Januari 2021. Lalu ada abstrak. Abstraknya itu isinya entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit. Untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat, Indonesia masih perlu mempersiapkan lahirnya generasi entrepreneur karena para entrepreneurship inilah yang akan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, yaitu literatur review, untuk membahas topik yang dikaji. Kajian pustaka dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil dari telaah pustaka menyimpulkan bahwa ketiga tradisi yang diciptakan oleh keuangan, pendidikan, dan pemerintah mampu mendorong tumbuhnya tradisi entrepreneur pada masyarakat. Lalu ada pendahuluan. Pendahuluannya itu isinya usaha menumbuhkan jiwa entrepreneurship tentunya harus dimulai saat seseorang masih berusia muda bahkan sejak kecil. Seorang entrepreneurship Indonesia mengatakan bahwa tidak semua orang yang memiliki usaha sendiri dapat dikatakan seorang entrepreneurship. Seorang entrepreneurship sudah pasti seorang pengusaha, sedangkan seorang pengusaha belum tentu dapat dikatakan entrepreneurship. Ciri-ciri seorang entrepreneurship diantaranya adalah ia merasakan peluang dan mengejar peluang yang ia rasa cocok dengan dirinya serta percaya bahwa keberhasilan pasti dapat dicapai. Jiwa entrepreneurship sangatlah penting untuk kita miliki. Berikut beberapa alasan penting memiliki jiwa entrepreneurship di Indonesia. Yang pertama, jumlah lapangan pekerjaan semakin bertambah. Kedua, jenis lapangan pekerjaan semakin beragam. Ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Keempat, mengurangi penyakit sosial di masyarakat. Kelima, meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Keenam, meningkatkan taraf ekonomi suatu wilayah. Dan yang ketujuh, meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Metode penelitian. Tujuan dari metode penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau literatur review. Kajian pustaka dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sumber-sumber pustaka yang dikaji dalam tulisan ini berupa buku, hasil penelitian, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya. Langkah-langkah pembuatan literatur review dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan sumber-sumber untuk bahan literatur review yang sesuai dengan topik kajian tulisan ini. Kedua, mengevaluasi isi yang dimuat di dalam sumber-sumber studi pustaka yang ditetapkan. Bagian ini dapat memuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir. Analisis ini diperlukan untuk menyusun alur berpikir dalam memecahkan masalah. Ketiga, membuat summary terhadap isi sumber-sumber studi pustaka. Dan keempat, menggali pemikiran dan gagasan baru terhadap topik yang menjadi bahan kajian untuk menetapkan positioning konsep sebagai bahan penelitian berikut. Tinjauan pustaka. Yang pertama, dari tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Lalu dari entrepreneurship-nya, merupakan faktor produksi aktif yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya seperti sumber daya alam, modal, dan sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Karena itu pengembangan entrepreneurship merupakan suatu keharusan dalam pembangunan. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam entrepreneurship. Yang pertama, keuntungan dari entrepreneurship adalah otonomi, di mana pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat entrepreneur menjadi seorang bos yang penuh kepuasan.
Kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Tantangan awal atau perasaan bermotivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi. Lalu yang ketiga ada kontrol finansial, di mana bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Lalu kekurangan dari entrepreneurship yang pertama memperoleh pendapat yang tidak pasti, memikul berbagai resiko. Kedua, bekerja keras dan waktu jam kerja panjang. Ketiga, kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil karena harus berhemat. Keempat, tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dibuat. Dan yang kelima, beban pikirannya yang tepat. Lalu dari sudut masyarakat, menurut Surjono Soekarto tahun 2006, pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat atau interaksi sosial dan komunikasi. Ciri-ciri masyarakat yaitu berada di wilayah tertentu, hidup secara berkelompok, terdapat suatu kebudayaan, terjadi perubahan, terdapat interaksi sosial, terdapat pemimpin, dan terdapat stratifikasi sosial. Lalu pembahasan dari review jurnal ini yaitu kebutuhan kuantitas entrepreneur Indonesia memang sangat mendesak. Entrepreneurship mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Semakin banyak entrepreneur, maka makin kuatlah daya tahan bentukan terhadap krisis ekonomi. Entrepreneur mampu memberikan alternatif yang baik untuk mengurangi bahkan menghapus angka pengangguran yang besar. Ketahanan terhadap krisis ekonomi mampu ditopang dengan adanya entrepreneur yang mampu menampung pekerja dalam suatu perusahaan. Dari sisi psikologis, kewirausahaan adalah suatu jiwa yang memiliki semangat, mimpi, berani mencoba, keinginan besar, kreatif, memiliki need for achievement, visi hidup, dan independen. Kewirausahaan merupakan bidang yang sangat luas aktivitasnya, mulai dari individual entrepreneurship, industrial entrepreneurship, sampai yang terakhir berkembang adalah social entrepreneurship. Lalu membangun tradisi entrepreneurship. Yang pertama itu ada tradisi entrepreneurship dalam keluarga. Keluarga sangat memberikan pengaruh yang kuat terhadap minat seseorang untuk menggulati dunia entrepreneurship. Apabila keluarga mendukung seseorang untuk berwirausaha, maka akan semakin tinggi pula minat seseorang untuk menjadi wirausaha dibandingkan jika tidak didukung dari lingkungan keluarga. Lalu pendidikan berbasis entrepreneur. Pendidikan memegang peran penting dalam mendidik atau menanamkan mindset untuk menjadi seorang entrepreneur. Pendidikan kewirausahaan dapat membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku pada peserta didik. Menjadi seorang wirausahawan sejati sehingga mengarahkan mereka untuk memilih berwirausaha sebagai pilihan karir. Pendidikan entrepreneurship adalah pendidikan yang berbasis eksperiential atau pengalaman yang lebih mengedepankan praktek di lapangan yang didukung oleh pengetahuan dasar di kelas. Lalu peran pemerintah dan masyarakat dalam entrepreneur. Pengembangan entrepreneurship tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan sinergi antara masyarakat, kaum intelektual, dan pemerintah. Objek dari entrepreneur adalah masyarakat dengan aktivitas usaha atau bisnis. Pemerintah sudah melakukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan dan menggalakkan kewirausahaan. Pada tahun 1995, terbitlah Instruksi Presiden atau Impres nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakat dan Memudayakan Kewirausahaan atau GNMMK. Lalu entrepreneur dan perannya dalam perekonomian. Menurut Francis pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa dalam dimensi yang lebih luas, wirausaha sangat diperlukan karena perannya di dalam mendinamisasikan kegiatan ekonomi bisnis keluarga, masyarakat, daerah, dan negara, yaitu dengan munculnya para pelaku ekonomi bisnis baru yang disebut wirausaha. Bentuk kegiatan ekonomi bisnis baru yang dapat dilahirkan oleh wirausaha antara lain, yaitu yang pertama memunculkan kegiatan bisnis baru. Dalam memunculkan kegiatan bisnis baru itu terdapat beberapa hal, yaitu impor dan ekspor produk dan jasa, serta adanya pertukaran tenaga ahli atau tenaga teknis akibat kerjasama bisnis. Kedua, sebagai penghasil bahan baku, penghasil produk dan jasa dan juga peran menciptakan unit usaha baru lainnya.
Ketiga, terciptanya pedagang atau pengusaha perantara dalam berbagai skala mikro, kecil, dan menengah. Keempat, munculnya banyak pengusaha mikro dan kecil yang berperan sebagai agensi dari perusahaan yang berskala menengah atau besar. Kelima, menciptakan dinamisme dan strategi pemasaran baru bagi usaha untuk memenangkan persaingan bisnis dengan menggunakan berbagai bentuk media untuk promosi dan pemasaran. Yang keenam, munculnya berbagai jenis dan skala usaha atau kegiatan bisnis seperti tersebut di atas membawa manfaat yang besar bagi masyarakat untuk dapat mencari lapangan kerja dan juga memunculkan lapangan alternatif usaha baru. Lalu memunculkan pembudayaan semangat persaingan bisnis yang tinggi. Yang pertama itu membangun lingkungan kerja dan organisasi serta budaya korporat dan yang kondusif untuk pertumbuhan kreativitas sumber daya manusia dan persaingan antara staf untuk berprestasi tidak saja dalam hal inovasi produk, jasa, dan sistem baru, tapi juga lebih peka atau sensitif terhadap pemuasan kepada konsumen dan antisipatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Kedua, untuk menang dalam persaingan bisnis, para pelaku bisnis harus mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk mempunyai ini, seseorang usaha harus mempunyai kreativitas yang tinggi agar dapat memunculkan berbagai inovasi baru baik dalam penciptaan produk dan jasa, dalam desain, kemasan dan kualitas, strategi dan pemasaran, dan dalam pengusaha keahlian dan teknologi. Yang terakhir, pemenuhan kebutuhan pasar dengan cepat. Salah satu watak atau perilaku seorang usaha adalah kemampuannya untuk membaca kondisi pasar. Kesimpulan dari jurnal di atas yaitu untuk menumbuhkan jiwa dan tradisi entrepreneur kepada masyarakat dibutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjut. Tidak dengan instan, jiwa dan tradisi entrepreneur ini muncul pada diri masyarakat. Menumbuhkan jiwa dan tradisi entrepreneur dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama kali manusia belajar dan membentuk karakter. Tradisi keluarga mengarahkan manusia untuk berjiwa mandiri, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan ulet. Selanjutnya adalah pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk terbiasa belajar berjiwa entrepreneur dengan kurikulum pendidikan yang berbasis entrepreneur. Peserta didik dibiasakan berperilaku entrepreneur sehingga tradisi ini membawa kebiasaan mereka untuk memiliki profesi entrepreneur. Terakhir adalah kedukungan pemerintah terhadap tradisi entrepreneur. Berbagai program dukungan pemerintah terhadap tradisi entrepreneur yaitu yang telah dilakukan pemerintah adalah menumbuhkan kembangkan entrepreneur-entrepreneur muda. Di antara program tersebut adalah seminar, pelatihan, kompetisi bisnis plan, penerapan kurikulum berbasis entrepreneur hingga hibah pendanaan UMKM. Ketiga, tradisi yang diciptakan oleh keluarga, pendidikan, dan pemerintah mampu mendorong tumbuhnya tradisi entrepreneur pada masyarakat. Kekuatan dalam penelitian jurnal tersebut itu keseluruhan pembahasannya diulas secara lengkap, dan kelemahannya itu abstraknya yang ditulis kurang menyeluruh. Mungkin sekian tentang review jurnal kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.